Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tapi pun sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai di bumi Beguai Jejama Lampung Barat, dan lebih khusus lagi sahabat-sahabat yang ada di dalam komunitas virtual Lampung Barat. Hari ini saya ingin menyampaikan sapaan, salam rindu secara virtual kepada teman-teman semua. Saya mendoakan teman-teman semua, sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan dikuatkan, diberikan kesabaran, kesehatan di dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah dan penuh tantangan ini. Sahabat-sahabat sekalian, sapaan ini adalah sebenarnya dalam rangka kita mengungkapkan syukur. Setahun sudah kita menginisiasi sebuah gerakan kerelawanan, gerakan sosial berbasis kerelawanan yang concern untuk mendampingi melakukan penguatan kapasitas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kampung halaman kita yang tercinta ini, agar teman-teman UMKM itu bisa bertahan dan kalau bisa justru bangkit di masa pandemi yang penuh tantangan dan tidak mudah ini. Teman-teman sekalian, sebagai pembuka saya ingin mengaturkan terima kasih kepada semua kita yang ada di dalam keluarga besar virtual, komunitas virtual Lampung Barat, kepada para pelaku UMKM, para pegiat, para mentor, para motivator yang sudah selama 1 tahun ini bersama saling asah, saling asih, dan saling asuh untuk bersama-sama mencoba membaktikan diri kepada kampung halaman yang kita cintai ini. Komunitas ini tidak menawarkan, katakanlah tidak menawarkan apapun segala hal yang mungkin sifatnya praktis dan instan, tapi yang dapat kita pastikan bersama adalah di sini kita mendapat kesempatan, kehormatan untuk menunjukkan dharma bakti kita kepada kampung halaman kita dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Di dalam masa-masa yang tidak mudah ini sangat penting semangat kerelawanan, semangat pengabdian seperti itu untuk kita lipat gandakan sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air. Teman-teman sekalian, meskipun tentunya kita tidak mengklaim, tidak menyatakan bahwa banyak hal yang kita capai, namun tentunya patut pula ada banyak hal yang sangat patut kita syukuri di dalam gerakan kerelawanan ini. Apa yang sudah kita hasilkan, kita capai selama setahun ini, setidaknya sebagai indikatornya adalah bahwa banyak teman-teman kita pelaku UMKM yang awalnya tidak menyadari jati dirinya sebagai penopang ekonomi bangsa, sebagai kalangan yang merupakan penyerap angkatan kerja terbanyak di negara kita, yaitu kalangan UMKM, yang semula tidak sadar, alhamdulillah sudah mulai menyadari jati dirinya, dan karena itu mereka mulai memberanikan diri untuk muncul, untuk scale up, memperbesar skala usahanya. Kemudian juga ada semangat belajar di sana, semangat untuk terus-menerus meningkatkan kapasitas mereka. Karena untuk menjadi pelaku UMKM yang tangguh dan unggul, yang bisa survive apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini, tentu tidak cukup hanya mengandalkan naluri atau kebiasaan yang dilakukan sehari-hari saja. Harus terus upgrade dan alhamdulillah itu proses itu terjadi di dalam keluarga yang kita bangun ini, keluarga komunitas virtual Lampung Barat ini. Baik teman-teman sekalian, qadarullah sampai hari ini kita belum memungkinkan untuk mengadakan kopdar karena sejak kurang lebih bulan Juli yang lalu kita mendapatkan kejutan yang tidak enak juga, kurang enak juga, yaitu bahwa peningkatan penularan wabah COVID-19 di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Lampung Barat itu mencapai ledakan dan mengalami ledakan dan mencapai tingkat yang saya kira mengkhawatirkan. Oleh karena itu tentu saja menjadi kewajiban kita untuk mendukung upaya pemerintah, upaya negara dan bangsa kita ini untuk memutus mata rantai penyebarannya dan meminimalisir
jatuhnya korban terpapar ataupun korban sakit akibat virus ini. Dan karenanya juga mau nggak mau kita harus menunda semua agenda yang sifatnya interaksi langsung. Baik teman-teman sekalian, terkait dengan pemberdayaan UMKM yang menjadi concern kita bersama, saya sempat berharap bahwa pada tahun ini keadaan sudah akan membaik sehingga kita bisa melakukan segala yang menjadi pekerjaan kita di dalam gerakan sosial ini itu dengan mode normal. Tapi qadarullah, tampaknya apa yang menjadi harapan kita itu belum nampak prospeknya. Kita ternyata masih memerlukan endurance atau daya tahan yang lebih panjang dalam menghadapi situasi yang semakin tidak menentu ini. Dalam beberapa kesempatan saya mencoba menelaah, menyimak para pakar yang kompeten di bidangnya, bahwa dampak multidimensi yang diakibatkan dari wabah COVID-19 ini itu masih akan cukup panjang, dan kita tidak tahu sampai kapan kita masih harus melakukan pembatasan pergerakan, pembatasan interaksi sosial dan sebagainya. Dan karena situasi ini tentu kita memerlukan endurance yang saya katakan tadi, endurance atau daya tahan yang cukup panjang. Kita dipaksa seperti melakukan lari maraton, jadi bukan sprint. Kalau sprint kita kerahkan tenaga kita untuk lari 100 meter, tapi kalau maraton kita butuh daya tahan yang panjang untuk menempuh rute maraton itu kurang lebih 40 km. Kira-kira seperti itu ilustrasinya teman-teman. Dan oleh karena itu untuk memiliki endurance yang panjang, kita harus mendampingi teman-teman kita, para pelaku UMKM ini untuk memiliki persiapan baik dari segi material, mental maupun spiritual. Dan saya berharap teman-teman tidak kehilangan spirit, tidak kehilangan semangat untuk terus menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu ini. Karena di dalam keadaan yang tidak menentu ini, teman-teman sekalian, masyarakat kita, saudara-saudara kita memerlukan sosok-sosok, memerlukan mentor-mentor, memerlukan fasilitator yang memberi mereka suluh dan panduan di dalam ketidakmengertian dan kebingungan mereka. Semoga teman-teman semua tetap bersedia menempatkan diri, melakukan positioning sebagai pemandu, sebagai suluh bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang memerlukannya. Sehubungan dengan kondisi saat ini, perkenankanlah saya mengajak, bukan memerintah tapi mengajak, karena saya adalah teman Anda. Mari kita manfaatkan kesempatan pembatasan sosial ini, pembatasan interaksi ini untuk lebih menambah ilmu. Manfaatkanlah sumber-sumber ilmu yang ada di sekitar teman-teman sekalian. Kalau teman-teman punya buku yang bagus, bacalah buku yang bagus. Kalau teman-teman suka menyimak para pakar, para mentor yang bisa diakses melalui dunia virtual, melalui berbagai platform, Facebook, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Manfaatkanlah waktu yang kita miliki, mungkin waktu luang yang kita miliki untuk belajar dari mereka. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ilmu yang kita serap dari para coach, para mentor, para narasumber, para ahli yang kita simak itu bisa memberikan kita bekal untuk memberikan daya tahan lebih dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Selain itu juga diharapkan ilmu yang teman-teman dapatkan dari berbagai media belajar itu bisa memaksimalkan dan melatih keterampilan teman-teman semua untuk semakin survive nantinya, semakin mampu bertahan, semakin punya solusi-solusi kreatif untuk menghadapi situasi yang tidak mudah. Kemudian untuk teman-teman yang di sini mempunyai kapasitas sebagai mentor, punya skill, punya keterampilan mentoring, punya keterampilan untuk melatih sesamanya, jadilah mentor untuk teman-teman di sekitar Anda. Mungkin dengan ilmu yang sederhana tapi Anda sampaikan dengan penuh empati, dengan penuh ketulusan, ilmu yang Anda sampaikan itu bisa menjadi penerang, bisa menjadi pencerahan untuk teman-teman yang mungkin membutuhkannya. Dan kita meyakini bahwa
kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan dengan empati, dengan tulus dan ikhlas, insya Allah itu akan menjadi amal jariah, menjadi bekal kita untuk menempuh perjalanan abadi nantinya. Terkait dengan mentor ini teman-teman, di komunitas ini memang salah satu kekuatan kita adalah self mentoring atau mentoring secara mandiri. Kita mengandalkan mentor-mentor, pelatih-pelatih yang ada di dalam komunitas kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kita berprinsip lebih baik ilmu sederhana tetapi dipraktekkan ketimbang ilmu yang canggih, yang sophisticated tapi itu hanya menjadi pengetahuan yang tersimpan tanpa praktek. Lebih baik ilmu-ilmu yang meskipun sederhana, tingkat dasar yang kita miliki, bagikanlah kepada sekeliling kita. Kami berharap memang komunitas ini terus memaksimalkan, mengoptimalkan fungsinya dengan sumber daya mentor-mentor lokal. Kenapa? Karena mentor lokal itu adalah para lokal champion, para pionir yang diharapkan bisa mendampingkan, memberikan pendampingan secara terus-menerus dan kontinu terhadap teman-teman yang membutuhkannya. Sementara kalau kita mendatangkan mentor dari luar, itu memang perlu dan suatu saat itu perlu kita lakukan. Akan tetapi sehebat apapun ilmu yang kita dapatkan dari mentor-mentor di luar komunitas, maksudnya di luar daerah kita, mungkin itu sifatnya hanya insidental, hanya penambah semangat, spirit, penambah ilmu sesaat, akan tetapi untuk follow up-nya tentu tidak bisa dilakukan. Yang bisa melakukannya itu adalah mentor-mentor lokal, kita sendiri. Kitalah yang menjadi mentor bagi diri sendiri dan bagi sekeliling kita. Jadi sekali lagi teman-teman, dalam kesempatan seperti ini saya memanggil, mengajak kerelaan teman-teman semua untuk melakukan mentoring kepada orang-orang di sekitar Anda. Mungkin ada pengetahuan Anda yang bisa mereka manfaatkan, ada keterampilan Anda yang bisa Anda tularkan. Mudah-mudahan itu memperkuat kapasitas dan daya tahan atau endurance yang saya sebutkan tadi, yang kita perlukan untuk menghadapi situasi ini. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, sebenarnya kita sudah di dalam komunitas sudah memiliki agenda terdekat, namun agenda ini sampai saat ini belum kita pastikan kapan bisa kita lakukan. Agenda terdekat dalam bentuk pelatihan, refreshing day, hari penyegaran, yang insya Allah nantinya itu akan diisi dengan berbagai materi yang variatif dari mentor-mentor lokal yang sudah menyatakan kesediaannya, mentor-mentor di dalam komunitas kita ini yang sudah menyatakan kesediaannya untuk melakukan mentoring atau melakukan sebagai pelatih, sebagai coach, sebagai trainer. Insya Allah nanti refreshing day itu akan diisi dengan sesi motivasi, kemudian juga ada storytelling atau berbagi pengalaman tentang suka duka membangun usaha. Ada salah satu narasumber nanti yang akan bercerita tentang bagaimana mereka sebagai generasi yang dahulunya tidak akrab dengan IT, tiba-tiba sekarang harus menyesuaikan, mengakrabkan diri dengan IT atau teknologi informasi. Kemudian juga rencana kami ada materi teknis juga di dalam refreshing day yang kita rencanakan nanti. Nah, kita akan berkenalan dengan materi perkenalan tentang break even point atau analisis titik impas. Nah, apa analisis titik impas ini teman-teman? Ini kira-kira sebuah metode yang perlu diketahui, perlu dipahami oleh teman-teman sekalian, metode sederhana untuk mengetahui kalau saya bangun usaha, kapan sih saya bisa balik modal? Kalau saya ingin balik modal dalam waktu sekian, saya harus jual berapa? Dan kalau saya jual harga sekian, seberapa lama saya akan balik modal dan seberapa menguntungkan itu secara finansial. Nah, itu nanti akan dibahas dalam break even point atau analisis titik impas. Nah, nanti akan ada salah satu mentor dan fasilitator yang juga anggota komunitas yang akan menyampaikan materi itu. Kemudian di dalam refreshing day juga kita rencananya insya Allah akan menginisiasi suatu gerakan yang terkait dengan akses permodalan bagi usaha mikro, usaha yang ultra mikro, mungkin di bawahnya mikro kalaupun boleh disebut begitu, karena banyak di antara kita salah satu kendala utama mereka, teman-teman kita untuk scale up adalah kesulitan di dalam permodalan. Sementara ketika mereka berhubungan dengan lembaga keuangan, dengan bank dan sebagainya, teman-teman ini belum bankable atau belum
belum ternilai layak untuk misalnya memperoleh kredit dan sebagainya karena mungkin tidak mempunyai agunan. Nah, sebagai alternatifnya kita akan coba menginisiasi semacam hibah produktif yang insya Allah nanti kalau kita sepakat kita sebut dengan hibah produktif Begwai Jejamah sebagai bentuk permodalan alternatif bagi teman-teman sekalian yang sulit mendapatkan akses permodalan ke lembaga-lembaga keuangan konvensional. Nah, untuk agenda jangka panjang teman-teman sekalian, sebagaimana saya sampaikan di awal pembicaraan ini, di awal obrolan ini adalah komunitas kita insya Allah nantinya akan mencoba membaktikan diri, memposisikan diri itu di dalam rentang pengabdian yang lebih luas. Kalau awalnya kita sangat konsen di UMKM, nanti ke sana juga konsen utamanya adalah di UMKM, tapi dengan tambahan kita ingin memberikan kontribusi lebih terhadap berbagai persoalan sosial, dan kontribusi itu nanti akan kita lakukan dengan pendekatan kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship. Nah, nanti kita juga akan kenalan dengan konsep-konsep apa yang dimaksud dengan social entrepreneurship ini. Jadi konsen kita nantinya adalah dua. Pertama, penguatan kapasitas UMKM, kemudian juga komunitas kita ingin berkontribusi lebih luas lagi nanti di dalam berbagai persoalan sosial yang muncul di lingkungan kita dengan pola gerakan kerelawanan, dan kita menggunakan pendekatan social entrepreneurship atau pendekatan kewirausahaan sosial. Nah, untuk mencapai itu, untuk mencapai visi tadi, visi yang saya sebutkan tadi, yaitu penguatan kapasitas UMKM dan social entrepreneurship, insya Allah di dalam komunitas ini sudah ada para mentor yang nantinya akan kita sebut sebagai, selain mentor juga sebagai fasilitator yang akan mengampu atau memfasilitasi berbagai minat dan bidang keahlian masing-masing. Ada yang konsen di bidang motivasi pengembangan diri, ada yang konsen di bidang strategi pemasaran virtual, kemudian kerjasama pemasaran, kemudian akses permodalan, kampanye multimedia, edukasi perizinan, pengelolaan keuangan, kemudian ada seni kriya, budidaya, literasi, dan berbagai minat dan bidang keahlian yang insya Allah nantinya akan terus berkembang. Dengan adanya tim fasilitator di dalam komunitas ini yang dengan konsen dan bidangnya masing-masing, kita berharap dapat membaktikan diri, membantu pemerintah, membantu masyarakat di ladang pengabdian yang lebih luas, di spektrum pengabdian yang lebih luas. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kiranya itu tadi sapaan dan salam rindu, tapi sekaligus juga mungkin ada beberapa hal esensial yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Saya berharap semoga teman-teman tetap semangat, sabar dan ikhlas dalam menjalani situasi cobaan yang kita hadapi pada saat ini. Semoga kita segera dipertemukan dalam situasi yang lebih baik. Saya akhiri dengan salam virtual, visioner, inovatif, religius, tangguh, unggul, dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.